Puji nama Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Langsung saja kita buka Alkitab kita yang terdapat di Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Yesaya 41 ayat yang ke-13 firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Tuhan adalah penolongku. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, Tuhan mengingatkan kembali buat kita bahwa janganlah takut, sebab Tuhan yang akan menolong kita. Tuhanlah yang akan menolong kita, yang akan menyertai kita. Pertanyaannya buat kita pada pagi hari ini, bagaimana kita bisa merasakan, bagaimana kita bisa mengalami pertolongan-pertolongan yang luar biasa dari Tuhan, merasakan mujizat-mujizat yang ajaib dari Tuhan. Bagaimana kita bisa merasakan hal itu? Ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa merasakan pertolongan-pertolongan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Yang pertama, yaitu kita harus dekat dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita harus dekat dengan Tuhan. Di Mazmur 62 mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita merasakan ketenangan. Karena kita tahu Tuhan pasti akan menolong kita. Pertolongan itu yang berasal dari Tuhan, kita bisa rasakan ketika kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Mempunyai hubungan yang spesial dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, pertolongan-pertolongan yang luar biasa, mujizat-mujizat yang ajaib, pasti kita rasakan dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita mulai merasa bimbang. Dekat dengan Tuhan. Mungkin kita merasa jauh dari Tuhan. Dan kita mulai tidak merasakan pertolongan yang luar biasa dari Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Yang harus kita perhatikan, kita introspeksi diri. Apakah kita jauh atau kita dekat dengan Tuhan. Atau kita melekat bahkan dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, pastinya kita akan merasakan pertolongan-pertolongan yang luar biasa dari Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Tuhan kita tenang. Suatu pertolongan yang luar biasa dari Tuhan. Kita merasakan ketenangan. Dekat dengan Tuhan. Yang harus kita perhatikan yang pertama yaitu dekat dengan Tuhan. Yang kedua yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa merasakan pertolongan-pertolongan yang ajaib. Pertolongan-pertolongan yang luar biasa dari Tuhan. Yang kedua kita harus mempunyai iman yang teguh. Kita harus mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Tertuju hanya kepada Tuhan. Kita tahu bersama di Ibrani 11 ayatnya yang ke-1 mengatakan iman adalah dasar. Dasar dari segala sesuatu itu adalah iman. Artinya kita harus mempunyai iman yang teguh. Kita tahu kisah di Daniel, yaitu di Sadrak, Mesak dan Abednego, ketika mereka disuruh raja untuk apa? Menyembah patung berhala. Tetapi mereka tidak mau menyembah patung berhala itu. Mereka tetap akan menyembah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah suatu iman yang teguh, bahkan sampai mereka dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala. Mereka tidak apa-apa karena mereka mempunyai iman. Kita tahu bersama ketika kita mempunyai iman yang teguh, yakin dan percaya. Di Ibrani 13 ayat yang ke-5c mengatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Sadrak, Mesak dan Abednego ketika mereka dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala, terjadi apa? Mereka mati, mereka meninggal? Tidak. Tuhan sekali-kali tidak membiarkan dan meninggalkan mereka. Karena apa?
Karena iman mereka yang teguh kepada Tuhan. Mereka mempunyai iman yang teguh, mereka dengan sepakat tidak akan menyembah patung berhala yang raja dirikan itu. Yang harus kita perhatikan yaitu iman kita. Mungkin hari-hari ini iman kita mulai goyah, iman kita mulai lemah. Introspeksi diri kita. Kita harus mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Supaya kita bisa merasakan pertolongan-pertolongan yang luar biasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai iman yang teguh. Ketika mereka berada di perapian yang menyala-nyala, mereka tidak apa-apa, mereka baik-baik saja. Karena ada apa? Ada pertolongan yang luar biasa yang dari Tuhan. Milikilah iman yang teguh kepada Tuhan. Maka kita akan merasakan dan mengalami mujizat pertolongan yang luar biasa daripada Tuhan. Itu hal yang kedua yang harus kita perhatikan. Yang ketiga yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kita bisa merasakan pertolongan-pertolongan yang ajaib, pertolongan-pertolongan yang luar biasa dari Tuhan. Yang ketiga yaitu percaya sepenuh hati. Percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Amin. Kita harus percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Di Amsal 3 ayatnya yang kelima. Amsal yang ketiga ayatnya yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita. Kita percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Firman Tuhan sangat jelas mengatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan meninggalkan kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Kuncinya kita percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Jadi yang kita harus perlukan, yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan bahwa kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita harus mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Kita harus percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Maka kita akan merasakan yang namanya pertolongan, mujizat, kuasa yang luar biasa, yang dahsyat dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang singkat ini biarlah bisa mengingatkan kita bahwa kita mempunyai Tuhan yang dahsyat, kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang pasti akan menolong kita setiap segala apapun yang kita lakukan. Puji nama Tuhan. Kita akan tutup dengan doa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami diingatkan kembali bahwa kita harus mempunyai iman yang teguh, harus dekat, melekat dengan Engkau Tuhan dan percaya dengan segenap hatimu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Pada pagi hari ini kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Segala apapun yang kami lakukan, kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi. Terima kasih Tuhan, kami tutup renungan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hanya Yesus.